Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang gerak harmonis sederhana. Kita sampai pada save pointer yang ini ya. Jadi kalau kita mau lanjutkan, lalu tentang simpangan gerak harmonis sederhana. Jadi GHS ini dianalogikan sama dengan, mirip dengan gerak melingkar. Jadi ini adalah benda yang bergerak melingkar. Jika kita ambil Y-nya aja, berarti dia naik turun kayak gerak melingkar ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bentuk dia dalam grafik sinus ini, jadi dia dari 0 sampai 360 ya. Jadi dia akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita hentikan perputarannya, berarti akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini adalah R dia untuk berputar. Kemudian kalau kita mau proyeksikan dia terhadap theta, maka kita punya X dan Y. Hasil proyeksinya itu adalah X dan Y. Kalau kita mau cari sin theta berapa, berarti kan depan per miring, ya kan? Depan per miring. Jadi Y per R. Jadi sin theta itu sama dengan Y per R. Jadi kalau kita mau cari Y aja, berarti ini kita kali ya. Y sama dengan R sin theta. Nah, jika misalnya R kita ini adalah simpangan maksimum, kan nggak bisa misalnya dia lebih dari ini kan ya. Tetap di sini aja berarti R-nya bisa adalah simpangan maksimum, maka R itu sama dengan amplitudo. Jadi Y itu sama dengan A sin theta. Ini adalah persamaan umum dari simpangan. Y sama dengan A sin theta. Nah, kita lanjutkan. Kalau dalam gerak melingkar itu theta itu sama dengan omega kali T ya. Ingat lagi gerak melingkar, jadi kalau kita masukin ini ke dalam theta, jadi Y itu sama dengan A sin omega theta. Ini yang bakalan sering kita pakai, yang ini. Nah, omega atau kecepatan sudut itu kita pelajari dulu sama dengan 2V per T sama dengan 2V F. Ya kan, kebalik lagi kan ya. Kalau misalnya dia ini kali, berarti si T-nya per 2V per T sama dengan 2V F. Dia semua kebalikan. Nah, jadi kalau kita masukin ini ke dalam sini, berarti Y sama dengan A sin 2V per T kali T. Atau Y sama dengan A sin 2VF kali T. Nah, kita masukin aja. Bentuk umumnya ini dan ini. Nah, jikalau misalnya benda itu bergerak dari posisi T0. Jadi dia nggak dari theta sama dengan 0, cuma dia punya posisi. Dia bergerak dari suatu tempat, bukan dari theta sama dengan 0. Jadi kita punya persamaan, itu omega T itu kan theta kita kan ya. Ditambah dengan dia dari mana? Berarti theta 0. Misalnya dia mulai dari 30 derajat, atau dia bukan dari 0, atau dia dari 60 gitu. Jadi tambah theta 0. Atau kalau kita mau masukin omeganya berarti 2V per T-nya di sini ya. Ini kalau misalnya dia nggak dari 0. Nah, jadi untuk contoh soal, sebuah getaran dengan amplitudonya 4 cm, kemudian menempuh bukit dan lembah gelombang yang ada di sinusoidal itu selama 8 sekon. Jadi agak ada persamaan nanti ya tentang getaran ini dengan gelombang. Jadi kita pakai aja soal ini dulu. T-nya 8, T besar, periode. Kemudian tentukan persamaan simpangan. Y itu sama dengan A sin omega T kan ya tadi. Omega itu 2V per T. Jadi kita masukin A-nya 4, T-nya itu 8. Nah, masukin aja, kita dapat persamaan simpangan 4 sin V per 4 kali T. Nah, kita masukin aja untuk yang ini. Nah, untuk soal berikutnya, berdasarkan gambar simpangan benda bergetar harmonis di bawah ini, tentukanlah amplitudo, periode, dan frekuensi. Nah, ini Y ya, simpangan. Jadi simpangan maksimumnya itu berapa? 4 kan ya? 4. Kalau di bawah min 4 gara-gara dia di bawah 0 ya. Jadi maksimumnya 4 kan, ya? Nggak ada yang lebih dari itu. Jadi amplitudonya 4. Nah, untuk periode ini T ya. Jadi berarti satu getaran berapa? Satu getaran, satu bukit, satu lembah. Berarti satu getaran 8 sekon. Berarti
periodenya adalah 8 sekon. Untuk F, seperti biasa kita balik, 1/8 Hz. Nah, untuk sebuah titik bergerak harmonis dengan amplitudo A-nya 6 dan periodenya 8. Nah, kemudian kita tentukan simpangan pada 1 sekon, 2 sekon, dan 4 sekon, dan gambar grafik. Nah, jadi A-nya 6 cm, T-nya 8 sekon. Untuk Y itu kan A sin omega T. Jadi kita punya T-nya, T besarnya, periodenya 8 sekon. Jadi Y sama dengan A sin 2V per T perioda kali T. Kita masukin A-nya berapa? A-nya 6, periodenya 8. Nah, jadi kita dapat persamaan Y-nya segini. 6 sin 2V per 8 T. Nah, jadi untuk T-nya itu sama dengan 1, ini kita masukin T-nya ke sini. Jadi T-nya kita masukin, berarti dapat 2V per 8 kali 1 ya. V itu 180, jadi 2 kali 180 per 8, dapat 45. Jadi 6 sin 45 dapat 3 akar 2. Dan untuk T itu sama dengan 2 sekon, kita masukin 2 ke sini. Jadi kita masukin 2. Sama dengan yang tadi, V itu 180, 2 kali 180 per 8 kali 2, dapat 90. Jadi Y-nya 6. Sama dong ya, sama amplitudo. Amplitudonya 6. Berarti waktu T 2 sekon, itu tuh dia berada di amplitudo, simpangan terbesar, ya. Kemudian untuk T 4 sekon, Y itu kita sama dengan ini, kita masukin 4-nya. Dah, jadi dengan cara yang sama kita dapat Y-nya 0 cm. Nah, jadi kita lihat pada saat T-nya 6 cm, pas T-nya 2 sekon maksudnya, Y-nya maksimum. Jadi puncak itu pada 2 sekon, dan pas waktu 4 sekon, dia 0. Jadi kalau kita mau bikin, pas waktu 2, dia di puncak, waktu 4, dia 0. Berarti kan ini setengah gelombang ya. Jadi kita yang lanjut aja. Berarti kalau 6 berarti dia puncak juga, 8 berarti dia 0. Nah, yang itu untuk simpangan.